Lestari dengan NIM 2010334, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 3B. Baik, kali ini saya akan berbagi sedikit atau membahas sedikit mengenai Komisi Penyiaran dalam kajian Sosiologi Komunikasi. Nah, langsung saja kita kepada topik pembahasan. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat, penyusun seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras atau kelompok umum. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial, dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Nah, sedangkan sosiologi komunikasi sendiri adalah mempelajari atau menelaah hubungan timbal balik antar media massa dengan masyarakat. Ranah ini juga bersentuhan dengan wilayah lain, yakni teknologi, telematika, komunikasi atau proses dan interaksi sosial, dan budaya serta bidang-bidang lainnya. Dan juga apa arti dari penyiaran? Di sini pasal 1 butir 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran memberikan definisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penyiaran atau penerima siaran. Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan lembaga yang dipercaya oleh negara untuk melakukan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Penyiaran Indonesia, ranah penyiaran yang dulu pada waktu era Orde Baru masih dikuasai oleh mengindikasikan bahwa kekuasaan dan penyiaran masih dikuasai oleh state dan tidak ada intervensi secara langsung dari publik. Praktik monopoli kekuasaan mengakibatkan publik tidak bisa mengemukakan pendapatnya dan kebebasan pemilihan informasi. Publik akhirnya dibuat seperti boneka yang menerima informasi tanpa ada saran dan kritik yang membangun. Nah, untuk mendukung KPID sendiri agar dan membangun penyiaran yang independen dengan berbasis kearifan lokal, dibutuhkan 6 tahapan yang cukup strategis dan konkret agar ke depan KPID dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang dimana harus saling mendukung agar dapat meningkatkan demokratisasi penyiaran. Dan demokratisasi media penyiaran adalah adekuasi, yaitu lembaga penyiaran yang harus menyajikan buat informasi bagi publik. Keseimbangan informasi terhadap keputusan masyarakat dalam memilih calon politiknya harus bersifat demokrasi. Media penyiaran bersifat independen sehingga mampu untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap semua calon kandidat politik. Kepemilikan media oleh kandidat politik berdampak kepada informasi yang bersifat subjektif bukan objektif dan melibatkan partai politik pemilik atau media tersebut. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus menyeleksi informasi yang bersifat monopolitik atau politik yang berdasarkan atas informasi dan kepentingan pemilik media dan memberikan sanksi atau teguran terhadap pemilik media. Terakhir dari ketiga indikator demokrasi, media penyiaran adalah akses. Pendirian media seharusnya tidak dimonopoli oleh beberapa pemilik media yang berbasis kepada kepentingan bisnis media. Publik seharusnya dapat memiliki akses untuk mendirikan media yang berdasar kepada kearifan lokal dan budaya setiap daerah. Dengan begitu, akan keberagaman tidak berdasarkan kepada kepentingan bisnis, melainkan berdasarkan kepada kebutuhan publik akan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.